you have to start dengan basic yang betul, foundation yang kukuh, barulah kau dapat meditate dengan lebih baik. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, praise the Lord. So, maksudnya sebelum kau berdoa, jangan terus berdoa dan mau lihat Tuhan. Tuhan sudah bersyukur, Tuhan terima kasih kau ada di sini, kau punya waktu sekarang ini untuk saya berdoa. Tuhan terima kasih sebab saya hidup. Terima kasih atas tangan, kuku yang boleh bergerak, suara yang boleh bercakap. Thank you Lord, everything. And then diam sekejap sampai kau dapat merasai Roh Kudus pimpin kau berdoa. Bila kau meditate firman-Nya, dan dari sana kau dapat fokus. Sebab kebanyakan kita bila kita masuk kepada Tuhan, kita banyak masih lagi dengan dunia lama kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Paham tidak? Kita bawa kepada Tuhan, dan sometimes kita rasa betul kan tidak ini? Macam mana ini? You feel ada gap di sana. So when you feel gratitude, kau lihat keadaan sekeliling, you focus back your mind, dan bila kau berdoa, kau dapat rasa kau sudahlah hebat. Amin. Kau sudahlah hebat. So sebelum kau jumpa Tuhan, kau tahu kau sudahlah hebat, dosamu sudah diampuni. Kamu karena kau sudah berdoa. Jadi dengan itu kau dapat melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup. Amin. Praise the Lord. Sebab apa? Sebab the amount you spend with God is your future. Spiritual life, your spiritual future adalah waktu di mana kau dapat fokus dengan Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ya, you see, kalau Anda lihat, saya sudah bagi contoh seperti Deborah. Orang lain semua pikir susah, dia duduk, saya dibawa pokok. Dia fokus kepada Tuhan. Dan suara Tuhan kata, bangkit, pergi serang musuh. Dia serang, akhirnya mereka menang. Seluruh umat Israel dapat kemenangan. Dan dia dilantik menjadi hakim ke atas umat Israel. Can you imagine? If you don't spend time with God, many problem in your life tidak dapat kau lihat selesai dengan begitu di dalam hidup. Tapi dengan spend lebih waktu dengan Tuhan, so many things yang kau tak dapat buat, Tuhan lakukan untuk. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi kalau anda kata saya, kalau Philip bolehlah, kalau Philip selalu bercakap dengan Tuhan boleh beritahu on the spot, kata naik chariot bersama dia. Kalau saya, anda tidak Tuhan cakap dengan saya. Ya, soalnya sekarang kalau kamu jadi Philip kan, kalau chariot itu di depan kamu, Tuhan kata naik, kamu naik tidak? Belum tentu gitu. Saya orang biasa, itu orang besar. Ada saja, betul tidak? Nah, oke. Kalau saya naik, saya mau pergi kemana? Bukan saya pergi sana tadi, sana ada kedai. Kalau saya ikut dia, tapi tak ada kedai sana. Saya mau makan apa? Betul tidak? Nah, tapi Philip ikut saja. Dia ikut, selepas dibertas orang, kemana dia pergi? Tuhan sudah bawa dia ke tempat lain. Lenyap, terus pergi ke tempat lain. Alright, so and then kalau anda belum yakin itu suara Tuhan, maksudnya makanya anda harus buat apa? Jangan putus asa, terus baca firman Tuhan dan meditate. Karena dari firman Tuhan yang mengajar kita akan dengar suaranya. Paham tidak? Oke? Nah, kalau meaning to say, kalau sekarang ini, kalau kamu dengar suara Tuhan, sekarang pun boleh. Semua kita, Tuhan kata harus dengar suaranya, maka sekarang semua kita boleh dengar suara Tuhan. Ada orang kata macam mana semua dengar suara Tuhan? Oke? Jadi perkara pertama, semua kita, bila kita
dibaptis, kita mau kenal Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Perkara pertama kita mau adalah macam mana mendengar suara Tuhan, betul tidak? Macam mana mendengar suara Tuhan, betul tidak? Nah, jadi suara Tuhan ini tidak boleh Anda dengar ikut cara Anda. Contoh kalau kita dengan worship leader di sini. Kalau worship leader di sini, kita dekat atasan, dia nyanyi, ya. Kau boleh saya kata, oi, pakailah mic. Terus dia pakai mic, terus kamu dengar, alhamdulillah. Jadi kamu lihat, ya, bila kamu baca Alkitab, Yesus kata di sini, Yesus kata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, bila kamu baca, kamu tanya Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan? Tuhan kata, kau kena lahir baru, hidup baru, mula baca Alkitab, mula terima Dia, hidup di dalamnya. Tapi kau seperti tadi ucapnya tanya, oi, bukan itu saya mau dengar. Apa yang saya perlu supaya mujizat jadi dalam hidup saya? Kalau baca Alkitab semua orang tahu. Pastor di gereja pun sudah cakap baca Alkitab. Malas, saya mau tahu apa perlu saya buat supaya bila saya buat mujizat jadi. Kau paham tidak? Nah, jadi kita banyak sebenarnya semua kita boleh dengar suara Tuhan, tapi kita selalu mau Tuhan cakap dengan cara kita. Saya beritahu Anda, memang Tuhan akan beritahu, bertumbuh dalam firman, baca Alkitab, berdoa selalu. Lepas itu, next dia akan beritahu. Tapi banyak orang Kristen tak dapat kata dirinya dengan suara Tuhan sebab apa? First step, kamu buat. Kalau orang kata saya mau dengar suara Tuhan macam mana? Lagi-lagi pastor akan beritahu, lagi-lagi pelayan di gereja akan beritahu. Baca firman Tuhan, berdoa, ada hubungan dengan Dia. Tanya orang lain sama, tanya orang lain sama. Kau tanyalah Tuhan, sama juga. Selagi kau tak lepas first step, kau tak akan pergi ke another step. Sebab dalam kerajaan Tuhan tidak ada penipuan, betul tidak? Tidak ada penipuan dalam kerajaan Tuhan. Maksudnya, kau tidak boleh suruh kerajaan Malaysia, kalau kau mau ambil UPSA, kau tak boleh suruh kerajaan Malaysia, kau baru tahun 4, kau tidak mau terus sekolah tahun 5, tahun 6, kau suruh kerajaan Malaysia bagi kau semua A subjek. Sama juga dalam kerajaan Tuhan, dia tidak akan suruh kau masuk tahun 6 kalau kau tak pergi tahun 1. Sebab kalau kau terus pergi tahun 6, apa kamu belajar? Membaca pun belum tahu. Paham tidak? Nah, tapi most of people really ego dengan yang rasa dirinya lebih pandai. Kita tak boleh jadi pandai melebihi dari Tuhan. Amin. Okay, so what we do dari awal tahun sampai sekarang dan hari ini, Roh Kudus beritahu. The end glory Christian Healing Borneo, especially Anda pelayan di sini. Did you start dengar suara Tuhan hari ini, besok dengar suara Tuhan esok, lusa dengar suara Tuhan lusa, and practice your skill to listen. Sebab banyak di antara kita akan melihat mujizat dalam tahun ini. Oke? Tapi mujizat itu Tuhan kata, when you start practice your skill in listening. Sebab Anda keluar program dalam hidupmu yang Tuhan mau, tapi dia tak akan pakai saya beritahu kamu, dia tak akan pakai orang lain bagi beritahu, dia sendiri beritahu kamu. So if you ask me, I don't know. Sebab dia akan beritahu kamu sendiri apa yang perlu diubah dalam hidupmu. Tapi his promise adalah this year banyak kita akan menerima penerobosan. It's ready and waiting for you to pick it up, untuk ambil. For you, for your family, for your life, for your spiritual, everything.
for your financial, career dan sebagainya. You have to start improve skill untuk mendengar suara Tuhan. Dari tadika pergi tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampai tahun 6. The moment you upgrade yourself, kau akan dengar suaranya makin jelas. And there is one time bila Anda lakukan sesuatu kehendaknya, you see so many miracle in front of you. Oke? Nah, jadi mau lihat perubahan di tahun 2024 ini, mulai hari ini, bila Anda hidup dengan Tuhan. Keep on learning, asking, talking, and improve skill kamu in spiritual, mendengar suaranya. Amen. Because Jesus is our future. Bagaimana masa depanmu adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dan bagaimana engkau mendengar suaranya. Amin. Dan bila kau fokus mendengar suaranya, saya tidak kata kau fokus dengar suara Tuhan lalu kata perlu kerja, tak perlu buat apa-apa, tak perlu buat apa. Tak ada. Jangan salah teaching. Kamu student kah, kamu pekerja kah, kamu melayani kah, apa saja pekerjaan yang kau buat. Pertama sekali, fokus dengar suara Tuhan to improve your skill in every area. Apa saya tak menjawab? Oke? Yesus kata, kalau engkau mau jadi muridnya, pikul salibmu dan ikut saya. Betul tidak? Dia tidak kata lepaskan salib itu. Dia kata pikul salib. Maksudnya pikul tanggung jawab, pikul keadaanmu sekarang. Don't worry, ikut dia. Amen. Praise the Lord. So, poinnya di sini adalah mulai hari ini, you start to meditate in the presence of God. Now. Okay? Ada seorang lelaki yang saya tahu penulis buku. Dia menulis tentang sekarang. Simple saja buku dia. Oke? Dia buat banyak perkara, tapi banyak menemui jalan buntu. So he spent waktu untuk dia belajar 2 tahun. Kadang-kadang dia jumpa banyak orang, kadang-kadang dia tak tidur di rumah. Just to learn. Dalam masa 2 tahun, macam orang tak buat apa-apa. Within 2 years. Tapi dalam 2 tahun itu dia buat kajian dan keep improve his skill. And then dengan percaya kepada Tuhan. Okay? Tuhan mau dia fokus kepada keadaan sekarang. Within 2 years, researchnya itu dibaca oleh orang dan dia become self-made millionaire. Okay? Dan dia kata terlalu banyak benda kau terlalu fokus kepada future. Orang yang tidak fokus kepada future, kamu lihat hidupnya tidak teratur, atau tidak? Orang yang terlalu fokus kepada future, kalau dia lupa keadaan sekarang, dia banyak bahaya dan tidak balance. Oke? Saya pernah pergi 7-Eleven Batu Tujuh. Saya masuk 7-Eleven itu, kan dia ada dinding cermin. Saya lihat ada orang yang macam kurang siuman itu, selalu bawa bag. Dia pegang buku latihan. Dia duduk di luar 7-Eleven. Saya tengok apa dia tulis. Dia tulis nombor Eko 4 digit. Banyak, bukan next page. Dia tulis lagi nombor-nombor yang macam dia mau beli. Dia tulis pen dengan kertas. Dia tulis nombor saja. Mungkin fokus mau kena nombor, fokus mau kaya. But your present, kita boleh abaikan the now situation. Paham tidak? Sebab bila Tuhan bercakap dengan kamu, Tuhan bercakap dengan kamu esok, semalam atau sekarang? Sekarang.
Kau jangan percaya kepada apa yang kau dengar semalam lagi. Melainkan itu Tuhan yang bercakap. Betul tidak? Kalau kamu dengar suara Tuhan, kau mesti dengar yang sekarang, jangan dengar yang semalam. Macam mana kita mau dengar yang semalam? Tak dapat kan? Kita tak dapat kembalikan masa itu. Okay? So, what is your situation now? And you will, Tuhan kata, focus in my presence. Hadirat. Hadirat Tuhan itu bilang, sekarang kan, esok atau semalam. Sekarang. Kita tak dapat alami hadirat Tuhan besok. Lalu kita mau fokus kepada bila kita doa hari ini, boleh tidak? Kamu rasa hari ini kamu berdoa dan doa kamu adalah Tuhan, esok saya mau diurapi, esok saya mau diurapi. Sekarang macam mana? Belum. Oke, ataupun doa, Tuhan, saya mau diurapi semalam. Buat apa? Semalam sudah lepas. Buat apa semalam? Betul tidak? Sudah lepas. Kalau mau diurapi sekarang. Sekarang. Oke? Jadi Tuhan punya cara. Is now. When you talk to God, the answer is now. Amin. Nah, kalau kau student sekalipun, sini banyak student. Tuhan, saya berdoa, ujian saya akan lulus. Saya berdoa, ujian saya akan lulus. Saya berdoa, ujian akan lulus. Sekarang sudah tengah hari, belum berdoa, belum baca kitab, belum lagi buat ulang kaji. Tuhan, minggu depan saya exam, saya percaya lulus. Sekarang aku bawa, ada apa? Doa lagi besok, Tuhan, ujian saya lulus. Sekarang, we still need to come back to now situation. Paham tidak? Nah, cukuplah kau bagi tahu misimu. Tuhan, saya mau lulus ujian saya. Sekarang Tuhan, kau fokus kepada sekarang. Tuhan akan bagi kau hikmat. Oke? Tuhan akan bagi kau hikmat sekarang. Haleluya. Jadi hikmat dari Tuhan bukan datang esok ataupun semalam, datang sekarang. Amin. Ya. Sama juga. Kalau kita pergi jelajah iman kan, kamu rasa macam mana? Sebab saya selalu begitu, terima Tuhan dan terima kesembuhan sekarang. Betul tidak? Kalau saya kata terima kesembuhan sekarang, tapi orang itu kata, Tuhan, minggu depan saya mau sembuh. Boleh kita sembuh? Kita coba tengok minggu depan lah. Paham tidak? So kau boleh beritahu, dalam tahun ini hidup saya begini-begini pasti di rumah. Tapi sekarang saya ingin menikmati kuasamu, saya ingin dipakai, dan segala apa yang saya rancang itu kau akan bagi yang terbaik. Sebab sekarang saya dengan engkau. Sekarang. Kata sekarang itu luar biasa. Contoh kalau saya kata, terima Roh Kudus yang akan mengubah masa depan. Dengan satu lagi ayat saya kata, terima Roh Kudus sekarang, dan dia akan mengubah masa depan. Perkataan sekarang itu ada beza. So success is now. Amin. Kau mau lulus exam, kau mau masa depan yang cerah, kau mau career yang bagus, sekarang. Bukan Tuhan, saya mau yang bagus. Dalam hati masuk nanti. Sekarang, start now. Kata amin. Nah, orang yang mau disembuhkan sekarang, mau dipulihkan sekarang. Everything now. Dan kau rasa Tuhan bekerja. Kalau kamu kata in the future dan kamu tidak fokus pada sekarang, bila lagi kamu bakal waktu Tuhan bekerja? Dapat paham tidak? The power is now. Saya pasti Tuhan akan mengubah keluarga saya. It's good, tapi not enough. Now apa? Now Tuhan mungkin akan buat saya akan
berdoa, berdoa untuk keluarga saya, kontak keluarga saya, untuk buat ini untuk keluarga saya, bahwa mereka baca kitab dan sebagainya. Everything. Tuhan kalau begitu, if you ask for now. Kalau kau tidak ask sekarang, kamu tunggu masa depan. God is not talking to you in your future. God talking to you now. Amin. So memang kita kata saya harap keluarga saya akan berubah. Saya harap masa depan saya berubah. And then you change the word. Walaupun tidak depan orang, di orang kata kamu terlalu action. Apa? Dalam diri kamu tulis. Harapan itu Yesus, betul tidak? Dan Yesus is now. Kalau kamu kata di gereja, ya, memang orang di gereja kata saya harap Tuhan akan mengubah keluarga saya. Tapi di hati kita, ya harap, betul tidak? Ya harap, tapi begitu saja. Sekarang ada orang datang, Pastor, saya mau keluarga saya berubah dan dibentuk. Lalu kita doa. Minggu depan, minggu lagi, kamu datang gereja. Semua apa? Dia fokus kepada Tuhan mau bentuk saja. Dia tidak fokus kepada sekarang. So dulu dia buat. Paham tidak? Jangan lari dari fokus loh. Mengerti tidak? Kalau kata, selepas saya jumpa BM Glory, baru saya dapat benar-benar menikmati kuasa Tuhan dan saya disembuhkan di sana. Sekarang bagaimana? Sekarang di gereja lain. Apa macam? Betul tidak? Kau betul kan tidak sebenarnya? Jadi itu yang menjadi kekeliruan. Lain kalau kau jauh kau tak dapat datang sini. Lain cerita. Kalau rumahmu yang dari sini saja, kami pergi gereja sana. Tapi saya telah diubah di gereja ini. Macam mana itu? Okay? So sometimes your future and now, untuk menuju ke future itu, start from now. Betul tidak? Saya diubah dan dibentuk. Saya percaya Tuhan ubah saya di gereja BM Glory. Dan kau harus lihat masa depan di gereja BM Glory. Tapi now belum. Saya masih di gereja lain. Saya mau ikut gereja ini dulu. Sebab saya memang asal saya di gereja ini. Nah, nantilah. Maksudnya kau nantikan pekerjaan Tuhan. Betul tidak? Paham tidak? Pernah dengar testimoni seperti itu? Jadi don't be confused, sebab anyway kita tidak boleh ada sikap yang sedikit. Kalau kita lihat orang itu macam betul terus mau marah. Sebab sometimes Roh Kudus ada waktu untuk mengajarnya. Ya, paham tidak seperti itu? Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang perlu terjadi dalam hidup kita, balik nanti start fokus on now. Kalau kamu rasa otakmu kurang fokus hari itu, ya apa perlu saya buat hari ini? Apa perlu saya buat? Open your eyes. Lihat apa di sekitar. Start to say, thank you Jesus. Thank you Jesus. See everything adalah Jesus. Oke? Contoh saya beritahu kamu tentang cerita Jacob. Esau mau bunuh dia, betul tidak? Abang dia mau bunuh dia. Jadi bila dia tidur malam itu, dia letak waktu di Betel itu, dia lihat malaikat turun naik, betul tidak? Dia kata, saya akan beri persepuluhan, 10% daripada semua yang saya dapat kepada Tuhan. Dan ini adalah perjanjianku, sampai aku balik jumpa Esau tak akan bunuh saya. Dia akan balik ke tanah dia, di mana dia mau besar jumpa abang dia yang membunuh dia itu, tak kisah. Tapi Tuhan akan menjaga dia. Oke, itu for your future. Tapi now, bila dia kawin, dia pergi ke rumah Laban, dia mau kawin dengan anak Laban, Rachel itu, ya, dia mau kawin dengan Rachel.
8 bagi Lia dengan dia. So, memang dia future-nya, dia tahu dia akan balik dan selamat, klaim janji Tuhan. Tapi now dia kena berhadapan dengan Laban. So anything yang dapat dengan Laban, everything, Tuhan akan buat dia prosper. Laban jadi kaya karena dia. Laban, dia minta Rahel. At the end, Laban bagi 2 anak perempuan kepada dia. Laban juga yang rugi. Betul tidak? Sehingga at the end, Laban begitu sana, sampai 2 anak perempuan saya semua sudah kau ambil gitu. And then Laban begitu dia, kamu tak boleh tinggalkan saya, sebab Laban sudah kaya. Kalau Jacob tinggalkan dia, dia akan miskin. Jadi dia begitu, kau kena kerja dengan saya lagi. Jadi Jacob kata, kalau saya kerja, saya mau upah saya. Dan upahnya adalah ada kambing yang warna putih, ada yang celoreng. Yang celoreng semua yang burung-burung upahnya. Lalu Laban beritahu anak-anak lakinya, simpan semua yang baik. Yang celoreng kamu tinggal yang sakit-sakit saja untuk Yakub. Tapi bila Yakub menghadapi situasi itu, dia tanya Tuhan, what is now? Now Tuhan kata bahwa kambing-kambing itu pergi bersenyawa tepi sungai, kupas dahan kayu itu, letak sana, nanti mereka mengawan, kulit mereka akan berceloreng. Akhirnya Yakub suruh buat itu, yang berceloreng, yang potong-potong banyak sekali. Lalu dia kaya dari Laban. Dan bila dia balik, dia kaya, banyak hartanya, anak-anak Laban semua diambil, yang perempuan itu. And then bila dia berjumpa dengan Esau, Esau cium dia. Esau tak bunuh dia, malah Esau kata dia adiknya. Dan Yakub ada tempat, di tempat Esau berada itu ada bahagia. Nampak tidak? Kita klaim janji di masa depan bersama Tuhan, yes itu perlu. Tapi you have to know what is the now situation, sebab now akan membawa kau to your future. Jangan hanya Tuhan akan bagi saya itu baik, Tuhan akan bagi saya itu baik, Tuhan akan bagi saya itu. What about now? Okay, now you have to listen. Now you have to start improve your skill untuk mendengar suara. Amin. Praise the Lord. Nampak satu tidak? Ada rasa ditegur? Jadi puji Tuhan, praise the Lord ya. Saya hanya sampaikan. Karena kalau mana ditegur, saya juga ditegur. Kita tak ada siapa yang hebat di sini. Kita sama-sama improve together, improve our skill mendengar suara Tuhan. Amin. Tahun ini satu cabaran. Oke, jadi that's why kalau kita lihat dulu kan ada banner gereja terbuka, memahami seperti itu kan ada misinya. Tapi kita mau tulis misi kali ini, improve your skill mendengar suara Tuhan. Kalau ada ketua daerah datang, orang-orang dari gereja lain, pelayan dari gereja lain datang, improve your skill listening, ini misi kan? Oke, jadi biar kita tak tulis apa-apa, tapi we know, oke? Karena kita improve skill, maka akan ramai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan lahir dari gereja ini, dan akan dipakai untuk bawa jiwa lain ke surga. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, saat ini roh kami sekarang satu dengan roh. Sekarang satu dengan roh. Sekarang kami dapat rasain perjalanan kami untuk masa depan yang indah itu terjadi, dan sekarang kami dapat rasai pimpinanmu seperti mana Engkau pimpin sewaktu Yesus di dunia. Roh Kudus pimpin dia. Yesus dipimpin Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Jadi apapun rancanganmu untuk kami itu, dalam pimpinan Roh-Mu, kami tahu proses pembentukan terjadi, apapun yang terjadi, dan kami dalam masa yang sama klaim masa depan seperti mana Yakub klaim
Bila dijumpai Saul, tak ada apa-apa yang terjadi. Semuanya akan berdamai. Nah, sekarang inilah waktunya kami dibentuk ke arah itu, dan kami ingin mendengar suaramu dari hari ke hari. Sekarang kami mendengar kau berkata bahwa kami harus lebih fokus, lebih lagi waktu mencari kau, belajar firman-Mu dan berdoa. Lalu dengan itu kuasa-Mu akan terus memimpin kami. Roh-Mu akan bersama dengan roh kami dan memimpin roh kami untuk menuju kepada masa depan yang telah Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu, dan hari ini kami ingin memberi dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami ingin memberi yang terbaik, karena kami tahu apa yang kami dapat daripada-Mu adalah setiasa yang terbaik. Karena kami tahu masa depan kami cerah. Karena kami tahu jawaban kepada pergumulan kami selama ini. Hari ini kami sudah mulai melihat kunci-kunci yang Kau berikan untuk membuka satu step, satu lagi step untuk kami lebih dekat, dan mujizat-mujizat sudah mulai kelihatan dalam hidup kami. Mujizat yang paling awal sekali adalah adanya Engkau di dalam kami, lahir baru, luar biasa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan.